aman dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rolando Janmis, NIM 2017-017-035. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Nah, dalam menghadapi pemeriksaan pajak, kita harus paham strategi wajib pajak. Di sini, menurut saya ada beberapa strategi yang perlu kita perhatikan. Saya ambil dari beberapa pengertian Dirjen Pajak dan dari beberapa sumber. Yang pertama, itu harus mengetahui strategi pemeriksaan dan kantor pajak itu sendiri. Jadi kita sebagai wajib pajak tuh harus mengetahui strategi pemeriksaan mereka itu bagaimana. Apakah setiap minggu, setiap bulan, atau setiap hari. Kita harus tahu strategi mereka gimana, teknik mereka dalam memeriksa kita sebagai wajib pajak, seperti itu. Dan yang kedua, memahami aturan perpajakan secara kompresif. Jadi kita tuh harus memahami aturan undang-undang yang berlaku. Misalnya pajak PPN itu berapa potongannya, pajak bea cukai itu berapa. Jadi kita tuh harus tahu sudah, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan tuh kita sudah paham seperti itu. Yang ketiga, memahami prosedur pemeriksaan. Jadi setiap pemeriksaan pajak tentu saja ada prosedur yang dilakukan oleh pihak pajaknya terhadap wajib pajak atau terhadap kita yang diperiksa. Yang keempat, memiliki komunikasi yang baik secara non-verbal atau kategori. Jadi di dalam pemeriksaan tentu saja kita harus berkomunikasi dengan si pihak pajak. Ketika pihak pajak datang kan nggak mungkin, maksudnya dia ngaku dari pihak pajak ternyata dia bukan si pihak pajak gitu, ngaku-ngaku gitu. Jadi kita harus lebih jelas dia itu siapa. Jadi harus komunikasi dengan baik. Terus misalkan dia memberikan, misalnya Anda dikenakan pajak pasal ini dengan biaya begini. Jadi kita tuh nggak boleh tiba-tiba kita protes dan marah. Jangan. Tapi kita harus berkomunikasinya itu dengan baik, santai, slow. Jadi seperti itu, menurut saya itu adalah inti dari strategi menghadapi pemeriksaan pajak dari beberapa sumber yang saya kutip dan saya tonton dari Dirjen Pajaknya juga mengatakan sedemikian rupa. Nah, di sini juga menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan operasional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu seperti itu, berdasarkan aturan yang berlaku yang udah dikeluarkan dan ditetapkan gitu. Habis itu kriteria pemeriksaan. Nah, kriteria pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Rutin itu bisa setiap hari atau setiap bulan. Kalau khusus itu maksudnya bisa pemeriksaannya itu bisa berapa bulan gitu, bahkan bisa 1 tahun sekali gitu ya, bisa seperti itu. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUHP. Ketika wajib pajak dia mempunyai misalnya wajib untuk membayar pajak, makanya diperiksa. Ketika dia tidak mau bayar pajak atau sebagainya, tentu saja diperiksa, diselidiki oleh pihak wajib pajak. Jadi harus taat terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko, riset based selection terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, di sini kalau pemeriksaan khusus ini, ketika wajib pajak itu ngelak, atau maksudnya ketika misalnya dia bayar pajak seharusnya misalnya dia bayar pajak itu misalnya untuk pajak apa ya, untuk pajak PPN atau sebagainya, itu seharusnya dia bayarnya full, misalnya harus 80%, misalkan 80%, tetapi dia itu cuma bayar 60%. Itu harus dilakukan pemeriksaan. Atau bahkan dari si wajib pajak, kan kita ketahui sendiri ini, ada berita yang menghebohkan, salah satu berita yang katanya itu listrik kok bayarnya mahal banget. Nah, kata pihak listriknya itu, kata petugas PLN itu kena pajak seperti itu. Dan kita juga bisa usut banding dan harus diselidiki juga seperti itu. Iya, hanya seperti itu. Saya Rolando Janmis dan akan dilanjutkan presentasi teman saya. Salam. Baik, selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan
terdiri atas pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat tinggal usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan ini terdiri atas semua jenis pajak dari PPh badan atau orang pribadi, PPN, PPh pemotongan dan pemungutan, dan lain-lain, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Nah, dalam pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan pematuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam keputusan Menteri Keuangan terdahulu, jenis pajak itu dibedakan antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dan pemeriksaan lapangan juga dibedakan antara pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan. Maka di keputusan Menteri Keuangan nomor 199 PMK 03 2007 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 PMK 03 2011, jenis pemeriksaan hanya membedakan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada 11. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat sampai terakhir yang ke-11, teman-teman bisa lihat di halaman 551. Yang selanjutnya, strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Berikut ini beberapa tips menghadapi pemeriksaan pajak. Ada 16 tips pemeriksaan pajak. Teman-teman bisa lihat di buku halaman 553. Sekian dari presentasi kami. Untuk pembahas, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan.